Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-12 mata kuliah Tata Kelola Perusahaan ini, kita akan membahas mengenai GCG dan sumber daya manusia, tantangan dan peluang. Sebelum memaparkan materi, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Novian Muhammad Arif dengan NPM 19 10 10 40 25, Kurnia Dani Yuditya dengan NPM 19 10 10 40 88, Bagus Imam Akmal dengan NPM 19 10 10 41 22. Yang pertama, kita akan membahas mengenai manajemen atau pengelolaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia bagi perusahaan merupakan aset yang tak ternilai harganya. Maju mundurnya suatu perusahaan, bahkan daya saing perusahaan tergantung pada kualitas SDM yang dimiliki perusahaan tersebut. Salah satu sistem manajemen SDM yang banyak digunakan perusahaan adalah manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompetensi atau competency-based human resource management. Pengelolaan SDM di perusahaan perlu dilakukan evaluasi baik secara internal maupun eksternal untuk mengetahui kelemahan yang ada sehingga dapat dilakukan perbaikan secara berkesinambungan. Sebagai human capital, SDM perlu dikelola secara profesional dengan prinsip-prinsip GCG agar dapat dipertahankan SDM yang profesional, kompeten, dan andal dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya mengenai prinsip GCG dalam manajemen sumber daya manusia. Beberapa prinsip GCG yang perlu diperhatikan dalam manajemen SDM adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fairness atau prinsip keadilan. Artinya agar dihindari adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, aliran, atau antar golongan atau sara, serta jenis kelamin atau gender yang bersifat subjektif. Perlakuan yang adil dan objektif dapat mendorong setiap karyawan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kemudian yang kedua yaitu transparansi atau prinsip keterbukaan. Artinya setiap pengambilan keputusan menyangkut kekaryawanan dilaksanakan secara transparan. Kemudian yang ketiga yaitu disclosure atau prinsip pengungkapan. Artinya segala informasi kebijakan yang ditetapkan perusahaan dapat diakses atau diketahui oleh seluruh karyawan secara lengkap dan tepat waktu atau up to date sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. Kemudian yang keempat yaitu responsibility atau prinsip pertanggungjawaban. Artinya, segala kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya, termasuk kepada publik. Dengan mengelola sumber daya manusia berdasarkan prinsip GCG, perusahaan akan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut, yaitu yang pertama, suasana kerja menjadi kondusif dan tenang karena terbina hubungan yang harmonis antara sesama karyawan serta antara karyawan dengan manajemen. Yang kedua, kinerja perusahaan meningkat karena karyawan lebih kreatif dan inovatif dalam bekerja, sehingga dapat memberikan hasil terbaik bagi perusahaan. Yang ketiga, terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang sangat merugikan perusahaan karena segala kebijakan atau keputusan ditetapkan secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta memenuhi prinsip keadilan. Yang keempat, daya saing perusahaan akan meningkat karena memiliki karyawan yang andal dan profesional. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fakta integritas. Fakta integritas merupakan komitmen manajemen atau pimpinan dalam implementasi GCG di perusahaan yang berisikan pernyataan janji untuk melaksanakan segala tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Manajemen perlu menyusun modul fakta integritas untuk mempermudah implementasi dalam aktivitas operasional sehari-hari. Modul tersebut merupakan panduan terperinci yang berisi apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh para karyawan maupun manajemen perusahaan, serta mengenai reward dan punishment yang harus diberikan. Kemudian ada manfaat implementasi fakta integritas. Perusahaan termasuk BUMN yang telah menandatangani fakta integritas akan memperoleh manfaat sebagai berikut. Ada 6, yaitu yang pertama, mencegah timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua, meningkatkan kinerja organisasi perusahaan yang ditunjukkan dengan pencapaian Key Performance Indicator atau KPI yang memuaskan.
Kemudian yang ketiga, menciptakan suasana lingkungan kerja yang kondusif. Keempat, meningkatkan nilai perusahaan atau value creation, dan jika perusahaan tersebut go public, maka harga sahamnya akan meningkat. Kemudian yang kelima, meningkatkan kredibilitas manajemen perusahaan organisasi, dan yang keenam adalah citra atau image positif organisasi perusahaan di mata publik akan meningkat. Untuk slide selanjutnya adalah sinergi serikat pekerja dan manajemen perusahaan. Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk oleh dan bentuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Sering timbul konflik antara manajemen dengan serikat pekerja yang berlarut-larut dan tidak terselesaikan dengan baik. Apabila masing-masing pihak saling memaksa dan tidak mau mengambil jalan tengah dengan bermusyawarah, maka sulit untuk terjadi kesepakatan yang saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Manajemen perusahaan hendaknya memperlakukan karyawan secara adil dan proporsional, serta dapat menghindarkan diri dari sikap arogansi kekuasaan semata-mata. Kemudian slide ke-8 yaitu perjanjian kerja bersama PKB. PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau buruh atau beberapa serikat pekerja atau buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam pasal 124 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 disebutkan ada 3 hal. Yang pertama adalah perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat beberapa poin, yaitu poin pertama adalah hak dan kewajiban pengusaha, poin kedua hak dan kewajiban serikat pekerja atau serikat buruh serta pekerja atau buruh, dan poin ketiga adalah jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama, dan poin keempat adalah tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. Kemudian yang kedua, ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, dalam hal ini perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. Maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Dalam slide 9 ini saya akan melanjutkan mengenai sinergi serikat pekerja dan manajemen. Sinergi ditunjukkan dengan sikap saling menghargai serta kerjasama dalam segala hal. Apabila terdapat niat atau itikat baik antara serikat pekerja dengan manajemen pekerjaan dalam rangka saling mengisi kekurangan masing-masing, maka akan diperoleh solusi terbaik demi kemajuan perusahaan. Salah satu solusi untuk memperkuat sinergi antara manajemen perusahaan dengan serikat pekerja bagi perusahaan yang sudah go public adalah dengan pemberian kesempatan bagi karyawan untuk memiliki saham melalui Employees Stock Ownership Program atau ESOP. Karyawan yang memiliki saham perusahaannya biasanya akan lebih concern terhadap kemajuan perusahaan. Tanpa dukungan penuh dari serikat pekerja, maka implementasi good corporate governance di perusahaan akan mengalami kesulitan, bahkan bisa timbul kegagalan. Sehingga dengan adanya sinergi antara serikat pekerja dan manajemen ini diharapkan good corporate governance dapat terwujud dan bukan hanya sekedar slogan saja. Selanjutnya, Corruption Perception Index atau CPI merupakan indeks gabungan atau berasal dari 13 data korupsi yang dihasilkan oleh lembaga independen yang kredibel yang mengukur persepsi korupsi secara global. CPI atau Corruption Perception Index mengukur tingkat persepsi korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi. CPI ini merepresentasikan dalam bentuk bobot angka atau skor dengan rentang
0 sampai 100, di mana 0 itu menunjukkan sangat korup dan 100 itu bersih dari korupsi. Berikut terdapat hasil dari skor CPI di Indonesia dari tahun 2018 sampai 2021. Selanjutnya, peluang dan tantangan. Peluang. Implementasi Good Corporate Governance merupakan peluang yang cukup besar bagi perusahaan untuk meraih berbagai manfaat termasuk kepercayaan dari investor terhadap perusahaannya. Implementasi prinsip GCG diharapkan dapat memberikan manfaat bukan saja bagi manajemen dan karyawan, tetapi juga stakeholder dan berbagai pihak terkait seperti konsumen, pemasok, pemerintah, dan lingkungan masyarakat tempat perusahaan beroperasi. Lalu ada tantangan. Tantangan ini salah satu kendala yang dihadapi adalah masih kentalnya budaya korupsi, kolusi, nepotisme, atau KKN yang sangat bertentangan dengan prinsip GCG. Perusahaan yang tidak mengimplementasikan GCG pada akhirnya akan ditinggalkan oleh para investor, kurang dihargai oleh masyarakat, dan dapat dikenakan sanksi apabila terbukti melanggar hukum. Oke, baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.